أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru saya Pak Haji Amris, para sesepuh yang ada di sini, para haji, teman-teman semuanya, ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di tempat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini menjadi asbabul hidayah. Sebab hidayah akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan semoga acara ini menjadi acara yang senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir ke majelis ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kehadirannya sebagai kafarat atas segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita semuanya sebagai orang-orang yang bersabar, istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah. Kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jujur secara pribadi sebenarnya saya berat untuk memenuhi amanah menyampaikan tausiah, kajian atau ceramah. Kenapa? Setelah saya lihat yang hadir semuanya di sini, kalau dilihat dari wajahnya orang-orang yang penuh dengan ilmu, wajahnya memancarkan cahaya keimanan yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya malu, bahkan dari tadi saya sendiri, Allah mudah-mudahan saya terus dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh seperti ini. Saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu itu yang teringat oleh saya seorang ulama besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa saya ingat
betul kepada Imam Asy-Syafi'i. Ada satu kitab tebal judulnya Manaqib Imam Asy-Syafi'i, sejarah perjuangan dan kehidupan Imam Asy-Syafi'i. Ketika saya lihat bapak-bapak ibu-ibu persis seperti Imam Asy-Syafi'i. Ini bapak-bapak ibu-ibu pengikut Imam Syafi'i bukan mazhabnya. Saya yakin betul, walaupun nggak dijawab, memang pengikut Imam Syafi'i pasti itu. Kenapa? Memang gayanya nggak ada yang beda, persis seperti Imam Asy-Syafi'i. Ini saya ingin cerita dulu. Satu hari Imam Asy-Syafi'i menghadiri majelis ilmu, bertemu dengan gurunya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh gurunya, "Hei Syafi'i, kamu kesini mau ngapain?" Ya, kalau saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu kesini mau apa Pak Bu? Halo? Mau apa? Mau belajar, mau ngaji gitu ya. Kalau dengan ke saya majelis ilmu, oh berarti akan mencari ilmu. Kemudian gurunya bertanya lagi, "Benar Syafi'i, kamu mau menuntut ilmu?" "Betul wahai guruku, aku kesini memang ingin menuntut ilmu." Sampai 3 kali. Kemudian gurunya bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, "Hei Syafi'i, kamu dari tadi jawab mau menuntut ilmu, mau nyari ilmu, tapi kenapa engkau tidak bawa alat tulis? Enggak bawa pulpen, enggak bawa catatan?" Itu kata gurunya. Kata Imam Syafi'i, "Siapa bilang saya enggak bawa catatan? Ini penaku dan ini bukuku." Gitu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ngaji enggak butuh buku, enggak butuh catatan. Kenapa? Karena langsung dihafal, langsung hafal kata per kata apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan saya lihat bapak-bapak ibu-ibu persis di sini seperti Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya, persis subhanallah. Baik, karena memang saya sudah yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya seperti Imam Syafi'i, jadi saya langsung ya. Ini yang pertama saya ingat. Kemudian yang kedua yang saya ingat adalah salah satu syair yang disebutkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan begini dalam syairnya, "Al-misbah yudhi'u syams wan nujum yudhi'u al-qamar." Al-misbah, apa al-misbah? Misbah apa misbah? Lampu. Itu al-misbah. Al-misbahu yudhi'u syams. Yudhi'u itu akan hilang cahayanya asy-syams oleh cahaya matahari, iya kan? Sekarang kalau kondisi kita sangat terang, kemudian lampu dinyalakan, kira-kira ada manfaatnya nggak lampu itu? Ada manfaatnya? Ada, tapi sedikit ya. Kemudian wan nujum yudhi'ul qamar. Dan nujum itu apa? Nujum, bintang. Yudhi'u akan hilang cahayanya al-qamar ketika ada bulan. Ya, ketika bulan purnama, bintang itu pasti tidak nampak. Saya posisi berdiri di sini sebenarnya merasanya begitu. Kalaupun ada saya, kalau cahaya mataharinya begitu terang, ya begitulah kurang lebih ya. Kalaupun saya disebut dengan bintang, tapi tetap bintang itu tidak ada manfaat yang besar kalau di hadapan bulan purnama gitu ya. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan para ulama mengatakan qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang kita mendapatkan apa yang terkadang kita mendapatkan sesuatu di comberan, di selokan, di sungai-sungai kecil, apa yang kita tidak dapatkan di lautan. Walaupun Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya dari segi ilmu, pengalaman hidup bagaikan lautan, ya, udah makan
apa namanya, asam garam gitu ya. Tapi mudah-mudahan majelis ini memberikan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya secara pribadi ingin membahas ayat ini. Tadi saya minta guru saya untuk menuliskan ayat ini. Kalau bapak-bapak ibu baca ayat ini, kira-kira ayat ini biasa disebut dengan ayat apa ya? Ayat kursi, walaupun ditulisnya di papan tulis. Kalau ayat kursi berarti ayatnya harus di kursi. Tapi ini adanya di papan tulis. Sudah hafal semua ayat kursi? Insya Allah sudah hafal ya. Kalau tulisannya agak sedikit kurang jelas, bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka juga di sini. Di sini ada ayat kursi. Kalau di buku ini halaman 66, khawatirnya kurang jelas. Kita akan bahas dulu, kita akan baca dulu ayat kursi. Setelah itu kita akan kaji. Ada? Atau kalaupun sudah hafal kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم. Barakallahu al-azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ayat kursi ini surat Al-Baqarah ayat 225 ya. 255 ya, maaf betul. Jazakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 255.
Ayat kursi ini merupakan ayat ketiga pada juz ketiga. Juz ketiga ayat ketiga surat Al-Baqarah ayat 255. Sebelum masuk ke sini, kalau kita lihat rangkaian surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa ta'ala secara qat'i, secara pasti dari sononya menurunkan Al-Quran itu secara berurutan. Ya, ada urutannya yang disebut dengan tartib nuzuli, ada tartib mushafi. Kalau tartib nuzuli itu berurutan secara penurunan. Ayat dan surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surat apa? Surat Iqra katanya. Surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata tertib mushafi yang dicantumkan di dalam Al-Quran, ya, secara mushaf itu bukan surat Al-Alaq, akan tetapi surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran dan surat An-Nisa. Ini namanya tertib mushafi, ya, rangkaian secara mushaf. Apakah tertib mushafi dan tertib nuzuli ini ada hikmah? Sangat banyak, ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada kita semuanya tanpa ada hikmah. Maka kalau kita lihat setelah surat Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah. Ya, setelah surat Al-Baqarah harus surat Ali Imran, dan setelah surat Ali Imran surat An-Nisa. Ini saya mau nanya dulu, kira-kira apa hikmahnya setelah surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala merangkaikan surat Al-Baqarah? Kenapa ketika setelah surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu artinya apa? Pembukaan. Ketika Al-Quran itu sudah dibuka, langsung yang nongol itu apa? Al-Baqarah itu apa artinya? Sapi. Loh, emang ada apa ini? Kok Al-Quran baru dibuka saja langsung yang nongol sapi? Ini apa maksudnya? Kira-kira apa ya? Al-Quran itu ketika dibuka, kok tiba-tiba yang nongol itu sapi? Oh iya, karena ada kasus tentang sapi. Apakah itu? Oh enggak nyambung, enggak ada hubungannya. Tapi kalau kita tanya, ada apa di balik ini? Pasti kita akan temukan ini. Ya. Di antara para ulama melakukan pendekatan kajian surat demi surat di dalam Al-Quran. Cabang ilmunya namanya ilmu al-munasabah. Namanya apa? Ilmu apa? Ilmu al-munasabah. Ini ilmu al-munasabah ini sekarang sudah jarang dikaji oleh banyak orang. Ilmu al-munasabah itu apa maksudnya? Ketika kita menggunakan ilmu al-munasabah, maka kita akan mendapatkan ternyata seluruh surat, seluruh ayat di dalam Al-Quran itu semuanya nyambung, ya. Dan kalau kita rubah posisinya, itu akan didapatkan, oh ini salah, ini salah, ini ganjil. Bagikan sebuah bangunan, kemudian kita ambil yang ada di bawahnya, apa yang akan terjadi? Begitupun di dalam Al-Quran Karim. Surat Al-Baqarah secara hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah? Karena memang surat Al-Baqarah itu menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim. Nanti waladhdhalinnya dijelaskan pada surat Ali Imran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan itu. Maka dijelaskan di awal surat Al-Baqarah mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai muflihun. Ini kalau bawa Al-Qur'annya seru nanti. Entar pengajian itu bawa Quran, kemudian bawa alat tulis ya. Oke, setuju ini? Nah, setuju. Kalau bisa khusus ya. Pokoknya bawa Al-Qurannya khusus ntar ngajinya biar ingat betul ayatnya. Kemudian kita lanjutkan. Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah karena memang ada cerita di dalam Al-Baqarah itu tentang sapi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Baqarah sebagai nama surat ini karena agar kita faham betul bahwa ada kasus yang sangat luar biasa yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu tentang sapi. Ya, diapain sapi itu? Sapi ternyata dijadikan sembahan oleh Samiri dan pengikut-pengikut Samiri. Kemudian sapi dalam surat Al-Baqarah pun menjadi sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Ya. Kemudian sapi pun dijadikan tools oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang dibunuh. Itu dengan sapi. Maka cerita sapi ini ternyata banyak hal yang bisa kita bedah. Kalau kita ambil kesimpulan secara mudah, ternyata Al-Baqarah ini berbicara tentang Al-Maghdub. Siapa Al-Maghdub? Al-Maghdub adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan segala fasilitas kepada Bani Israel, akan tetapi Bani Israel bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah menyembah patung sapi. Oleh karenanya Bani Israel, orang-orang Yahudi, digolongkan oleh Al-Qur'an sebagai Al-Maghdub. Gitu ya. Nyambung ini, nyambung. Oke, ini yang pertama ini secara umum. Kemudian kalau surat Ali Imran itu setelah surat Al-Baqarah. Wajib setelah surat Al-Baqarah itu surat Ali Imran, nggak boleh dirubah. Kenapa seperti itu? Karena setelah Al-Maghdubi alaihim waladhdallin, ya, orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Maka digambarkan orang yang sesat itu siapa di dalam surat Ali Imran. Ali Imran itu apa artinya? Ali itu keluarga, Imran keluarga Imran. Emangnya ada apa dengan keluarga Imran? Ternyata keluarga Imran itu keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keluarga-keluarga yang lain. Ada 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 secara pribadi, 2 secara keluarga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala memilih di seluruh permukaan bumi ini nih yang terpilih, yang dipilih. Yang pertama adalah Nabi Adam sebagai manusia pertama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa Nuhan, Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul yang pertama. Syekhul Mursalin itu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa disebut Rasul yang pertama? Karena ketika zamannya Nabi Nuh sudah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah keyakinan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Karena memang mayoritas para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim semuanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa ala Imran, dan keluarga
Imran alal alamin, di seluruh alam. Imran ini manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan nabi, bukan rasul. Hanya orang-orang saleh yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipilihnya bukan hanya secara pribadi Imronnya saja, akan tetapi seluruh keluarganya, karena istrinya solehah, kemudian anaknya juga solehah, kemudian cucunya soleh. Istri Imran siapa itu? Halo. Istri Imran itu siapa? Nah, ada Pak Imran di sini. Istri Imran itu siapa? Ibu Imran ya memang Ibu Imran. Namanya Hana, kata sebagian para ulama tafsir namanya Hana. Hana ini perempuan yang salehah. Kenapa? Karena sebelum lahir anaknya, Hana ini sudah meniatkan, ya Allah, nanti kalau anakku lahir, aku akan jadikan dia sebagai ulama. Aku akan jadikan dia orang yang hebat. Aku akan jadikan dia orang yang faham betul agama Engkau dan siap berjuang untuk menegakkan agamamu, ya Allah. Wah, ini belum lahir saja sudah diniatkan. Oleh karenanya keluarga Imran itu terpilih. Imronnya terpilih, kemudian istrinya pun terpilih. Ini secara genetik. Kalau orang-orang barat menyebutkan teng manuk teng anak merah kukuncungan uyah mata rata es kaluhur. Gitu. Orang-orang barat bilang begitu. Ya, orang Jawa Barat maksudnya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita lihat anaknya kurang ajar, maka jangan salahin anak 100%. Lihat bapaknya, lihat ibunya. Iya kan? Karena kata para ulama, al-waladu sirru abih. Anak itu adalah rahasia orang tuanya. Begitu. Dan ini seru ini kalau membahas ini. Jadi kalau kita ingin anak soleh dan solehah, diawali dari siapa? Dari orang tuanya dulu. Kalau kita ingin anak kita hafal Al-Quran, maka dimulai dari siapa? Wah, bapaknya. Langsung. Bukan dari ibunya, tapi bapaknya. Dimulai dari orang tuanya dulu cinta Al-Quran. Ya, kalau bapak ibunya nggak sepakat, anaknya bingung, split personalitinya. Ini mana yang akan diikutin? Ya, bingung nanti. Oke, Imran dengan istrinya melahirkan Maryam. Maryam binti Imran. Maryam binti Imran Allah Subhanahu wa taala pilih untuk melahirkan seorang nabi tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Nasrani itu ad-dhalin, sesat? Ya. Karena mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Kata orang-orang Nasrani, terus siapa lagi? Masa ada anak nggak punya bapak? Terus siapa bapaknya? Kalau pengen adu hebat-hebatan, kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Ali Imran, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an dan menurut Allah Subhanahu wa taala ada lagi yang lebih hebat. Kalau ente mau menjadikan seseorang menjadi Tuhan, jangan Nabi Isa. Coba hebatan mana Nabi Isa dengan Nabi Adam? Hah? Nabi Isa masih punya ibu, kalau Nabi Adam. Kenapa ente menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan? Kalau mau tuh itulah Nabi Adam, biar lebih hebat. Kalau mau adu hebat. Tapi masalahnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Adam, Nabi Isa bukan Tuhan. Oleh karena orang-orang Nasrani masih berkeyakinan bahwa Isa itu adalah Tuhan, maka mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Ustadz, apa hubungannya dengan ayat kursi ini? Ayat kursi ini ayat ketiga pada juz ketiga. Ini 3, ya kan? Saya juga nggak tahu ini
hikmah nomor penomoran. Juz ketiga ayatnya yang ketiga. Betul ya? Betul? Ayat yang ketiga. Khawatir salah dicek. Kemudian ini surat Al-Baqarah 2255. Ini itunya nomor-nomornya mirip-mirip gitu. Saya secara pribadi belum mengkaji ini nih. Kok ada persamaan-persamaan. Tapi kita sepakati bahwa ini adalah di awal-awal juz ketiga. Juz ketiga itu, juz 3 itu sebagai jembatan antara antara surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi kalau melangkah tuh begini. Nih. Yang ini sudah ada di sana, yang ini masih di sini. Juz ketiga itu ada di surat Al-Baqarah, sebagiannya lagi ada di surat Ali Imran, begitu. Dan ini pun ada hikmahnya tersendiri. Apa hikmahnya? Di antara hikmah-hikmah ini banyak hikmah. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran itu seperti kita ngebor air. Semakin dalam semakin airnya keluar. Kalau kita simpulkan tadi surat Al-Baqarah, oh ternyata ini permulaan dari penyimpangan ketauhidan. Kalau surat Ali Imran ini disorientasi. Tadinya manusia biasa kemudian dijadikan Tuhan oleh orang-orang Bani Israel. Dua-duanya, yang pertama Al-Maghdub, yang kedua adalah Ad-Dhalin. Dua-duanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Yang kita inginkan adalah an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang, bagaimana caranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu? Gitu kan? Kita menginginkan hidayah. Hidayah itu apa? Kata para ulama, hidayah yang sempurna itu adalah harus ada dua. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-amal. Ini kata Syekh As-Sa'di di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman. Hidayah yang sempurna itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-amal. Dan iman itu ini. Iman itu harus berilmu. Iman tidak disebut seorang mukmin kalau dia hanya tahu tapi tidak mau mengamalkan. Sekarang amal tanpa ilmu, kata para ulama, kullu amalin bila ilmin fa amaluhu mardudun la yuqbalu. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmu, hati-hati kata para ulama, jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, artinya kita sebagai orang Islam memang sudah dijadikan, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu adalah orang yang berilmu dan orang yang siap beramal. Tidak menjadi NATO. No action, talk only. Begitu ya. Kita bukan anggota NATO. No action, talk only. Tapi berilmu dan juga beramal. Ini hidayah. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang mendapatkan an'amta alaihim. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu semuanya jelas. Iya kan? Al ilmu nurun wal jahlu dhalun. Ilmu itu adalah cahaya. Dengan adanya cahaya semuanya menjadi jelas. Oh, jelas nih wajah-wajahnya semuanya jelas karena ada ilmu. Setelah jelas itu, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah lakukan. Ilmu yang sudah kita dapatkan dilakukan. Ini hidayah yang sempurna. Atau kalau dipisah, ini para ulama menyebutnya dengan hidayah. Amal biasa juga disebut dengan taufik. Ya? Jadi taufik hidayah. Kalau taufik dan hidayah itu dipisahkan, itu maksudnya hidayah itu ilmu, amal itu taufik. Gitu. Tapi kalau disebutkan hanya satu saja, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kita dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melaksanakan ilmu tersebut sehingga kita berada pada as-siratal al-mustaqim. Siratal mustaqim itu kata para ulama, siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Jalan yang lurus itu bukan jalan tol. Maksudnya bukan begitu, akan tetapi as-siratal mustaqim huwa al-Islam. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat peletakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat kursi ini di juz ketiga yang menjadi jembatan antara
surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sangat wajar. Dan memang harus begitu. Sangat logis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya jangan sesat seperti orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, ya. Dan juga jangan tersesat sebagaimana Bani Israel pada zamannya Nabi Isa. Caranya dengan seperti apa Allah Subhanahu wa taala memberikan modal ini? Maka ada dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak hadis ini tentang ayat kursi ini. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada bonggol. Apa bonggol itu ya? Sanam itu Mas Reza apa? Bonggol itu apa? Ada yang paham nih bonggol? Saya juga mendapatkan kata-kata yang pas itu di Mas Reza ini. Bonggol Pak, paham bonggol? Apa? Ya, gimana? Talas ada bonggolnya, talas ada bonggolnya. Kurang lebih begitu ya. Apa Pak? Bahasa Sunda ya. Memang saya ini bilingual, jadi kayak begini jadinya. Baik. Al-Quran itu ada bonggolnya, ada sanamnya, yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada sayyidul ayat. Jadi kalau istighfar itu ada sayyidul istighfar, ya kan? Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran ada sayyidul ayatnya. Sayyidul ayat itu penghulu ayat-ayatnya. Apa penghulu ayat itu? Ini. Kata para ulama, kenapa ini menjadi sayyidul ayat? Menjadi penghulu ayat-ayat di dalam Al-Quran, karena memang di ayat ini satu ayat 255 ada 17 nama kata para ulama. Saya juga nggak tahu gimana cara ngitungnya ya. Para ulama mengatakan ada 17 nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini sebagian para ulama mengatakan begitu. Dan di dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapapun orangnya yang berdoa dengan ayat ini, maka dia pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Masya Allah. Kenapa nih sampai ada pasti begitu ya? Dan kenapa ayat ini tadi menjadi jembatan itu? Karena memang sebenarnya pertama ayat ini dijadikan jembatan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, karena ayat ini pengokohan terhadap tauhid, terhadap keyakinan kita. Seakan-akan dengan hanya dengan ayat ini saja, kalau ada orang yang masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Bang Haji, terlalu orang. Ya? Terlalu. Kalau ada yang masih tidak percaya dan masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu perlu dipertanyakan. Orang ini jangan-jangan kurang seons ini otaknya. Gitu ya? Enggak waras. Coba kita lihat. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, dialah Allah. La ilaha, tidak ada ilah, illa huwa, kecuali dia. Artinya kita akan meyakini bahwa Allah itu adalah ilah, dan tidak ada ilah kecuali Allah. Para ulama menggarisbawahi la di sini. La ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tanpa ilah, layaknya kita ingin membangun sesuatu. Di rumah ini, sebelum dibangun rumah seperti ini, pasti yang pertama kali dilakukan adalah fondasi. Sebelum membangun fondasi apa? Mencangkul. Sebelum mencangkul fondasi apa dulu? Makan-makan dulu, ngopi-ngopi dulu. Ini tipe karyawan, ini kelihatan ini nih. Jadi sebelum dia kerja, sebelum ngapa-ngapain, makan dulu. Masya Allah.
Apa memang ini waktunya sudah makan, Pak? Udah pada ingat makan ini. Sejam lagi. Ini masih panjang ini. Masya Allah. Kita lihat di sini adalah sebelum melakukan pembangunan, sebelum membuat fondasi apapun proyeknya pasti diratakan dulu, disingkirin dulu semuanya, dipasang buplang dulu, ya kan? Mana nih? Mana yang masuk wilayah, mana yang bukan, dan semuanya pasti akan diratakan dulu. Lah itu sama, nggak boleh ada yang hidup, nggak boleh ada yang tumbuh di dalam hati kita, illa huwa, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus dibersihin semuanya nih. Orang Islam atau orang yang mau masuk Islam semuanya harus dibersihin, percaya ke apapun. Ya, kenapa? Karena la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diyakini kehebatan segala macam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam percaya masih ke Batu Ali, percaya masih ke Kiai Slamet. Mohon maaf, bukan Kiai Slamet. Itu bukan ya. Kebo maksudnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan nyebut saya kiai karena khawatir salah. Yang namanya kiai itu hati-hati itu. Karena ada kiai selamat yang diperebutkan kotorannya setiap tanggal berapa? Bulan ini kan? Masya Allah. Dan itu pertunjukan yang terlihatnya budaya. Padahal umat Islam sudah diajarkan la ilaha illallah. Kalaupun itu budaya, kalau bertentangan dengan la ilaha illallah, singkirin. Iya kan? Ini penanaman tauhid. Illa huwa, kecuali dia. Siapa Tuhan kita itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita yang al-hayyu, dia maha hidup. Al-hayyu, maha hidup. Allah tidak akan mati. Allah maha hidup. Sebelum segala sesuatu hidup, Allah Subhanahu wa taala hidup. Al-Qayyum itu berdiri, arti asalnya dari qauma yaqumu, berdiri, tapi bukan hanya ngajentul, bukan hanya begitu. Berdirinya Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahui. Sebagian para ulama menafsirkan Al-Qayyum itu mengurus segala sesuatu dengan secara konsisten. Itu Al-Qayyum. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup, ya, maha hidup, maka ketika kita menginginkan segala sesuatu dalam kehidupan ini, maka kita tinggal minta kepada yang maha hidup. Apalagi Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha mengurus segala kebutuhan, yang maha mengurus segala aktivitas, yang maha mengurus segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu, yang tidak pernah mengambil sedikit pun. Sinatun itu apa? Sinatun itu gini nih sinatun. Gak pernah ngantuk, gak pernah nunutan, gak pernah nunutan, gak pernah gitu. Wala naum, dan tidak pernah tidur. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apapun aktivitas kita, apapun kebutuhan kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Seandainya Tuhan itu suka tidur dan suka ngantuk, apa yang akan terjadi? Coba, kalau Tuhan suka ngantuk, suka tidur, manusia saja kita nih, ketika ngaji ngantuk, apa yang terjadi? Udah kosong, kalau di rekamannya itu kosong. Ya kan, kosong, nggak ada aktivitas apa. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Artinya sekarang kita mau minta apa, dimanapun dan kapanpun, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Kita mau minta apa, mau segala macam kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah siap semuanya. Minta sama Allah. Ya, jangan ragu, minta sama Allah. Orang iblis saja minta kok sama Allah. Betul nggak? Iblis minta sama Allah. Kenapa? Saking yakinnya iblis sama Allah. Kalau kita tanya, iblis itu yakin nggak sih sebenarnya sama Allah?
Yakin betul Pak, iblis sama Allah. Iblis beriman tidak? Hah? Iblis beriman tidak? Berarti iblis itu mukmin ya? Sebentar saya tanya, iblis beriman tidak? Nih kalau para ulama sudah berkumpul kayak begini pasti perbedaan pendapat di antara para ulama. Khilaf ya. Masya Allah. Iblis yakin adanya Allah? Yakin betul. Tapi iblis tidak disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kenapa tidak disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis ini tidak ada itu. Tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking yakinnya iblis kepada Allah, tetap segala sesuatu iblis balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa, permohonan iblis, permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dipinta oleh yang lainnya. Apa itu? Iblis ingin ditangguhkan, jangan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Artinya, kalau iblis mau menggelincirkan umat manusia sangat mudah. Sangat mudah. Contohnya gampangannya begini. Kalau sekarang saya ditantang tinju oleh Pigman, tahu Pigman? Ya. Maka saya nggak berani. Kenapa? Ya dia kelas apa, saya kelas apa. Saya mau kelas bulu aja enggak. Iya kan? Kelas ringan banget pun enggak saya. Tapi dia kelas dunia. Dan kalau kita mau lawan iblis, Pak, kalau kita mau lawan iblis walaupun bagaimana nggak bakal bisa. Iya kan? Kenapa? Umurnya dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam. Kemudian dia bisa lihat kita tidak bisa. Iya kan? Kalau kita tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka habislah kita. Udah mau kebutuhan kita banyak. Iya kan? Keinginan kita sangat banyak, godaan iblis sangat luar biasa. Gitu. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan segala sesuatu, maka langsung kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung balikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kemudian yang selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini lahu itu baginya. Habis ini. Lahu milik Allah. Lam di sini lil milki. Kepunyaan Allah. Ma segala apa fis samawati, apa yang ada di seluruh langit, ya, dan segala apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ini membuka ruang keyakinan yang sangat luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur dan mengurus segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Maka ayat ini membuka harapan kepada kita semuanya. Karena apa yang ada di langit dan di bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menginginkan segala sesuatu, mintanya kepada yang memilikinya. Karena yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda semuanya. Cuma terkadang masalah meminta itu terkadang menurut kacamata kita. Minta segala macam. Kita mau minta apa? Kebutuhan kita apa? Pengennya kita langsung jelek. Iya kan? Apalagi setelah diajarin ilmu kun fayakun. Oh, katanya kok saya nggak kun fayakun ya? Saya sudah sedekah sekian kok belum jadi-jadi juga. Saya sudah ngasih ini, ngasih itu kok belum juga. Pertanyaannya, jadi Tuhannya siapa? Kita atau Allah? Kata Allah, ya aku yang memiliki segala sesuatu.
Milik Allah segala sesuatu. Akan tetapi masalah diberikan atau tidaknya kepada kita itu pun urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mau dikasih apa? Mau diberikan apa? Boleh, silakan. Tapi ingat bahwa memberi dan mengambil pun itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-mulk itu apa? Kerajaan, kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala malikal mulk, raja di raja. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tu'til mulka man tasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan al-mulk, kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah akan mengambil kekuasaan itu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita bukan memperbudak Allah, akan tetapi seharusnya menjadi budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah harus melakukan apa yang kita inginkan, akan tetapi kita yang harus melakukan apa yang Allah. Sekarang itu kan dibolak-balik. Iya kan? Kita baru mengeluarkan sesuatu, ya Allah saya pengen ini, ketika tidak dikabulkan kecewa kita sama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala sesuatu, tapi disuruh ibadah masih berat. Apakah Allah kecewa? Enggak. Allah Ar-Rahman Rahim. Bahkan sama orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala kasih nikmatnya. Iya kan? Allah enggak pernah kecewa dengan kita. Kasih terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pengharapan. Allah buka seluas-luasnya. Mau apapun sok minta sama Allah. Bahkan hal-hal yang mungkin menurut kita tidak bisa dihitung. Kemarin saya ketemu dengan orang, Pak, kok bisa ada di sini sekarang? Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya doa ketika bertemu dengan Pak Ustadz. Kan orang ini ngeluh terus ketika ketemu saya, Pak Ustadz, gimana saya kerja jauh dari rumah ke tempat kerja itu sekitar 3,5 jam. Habis waktu saya di jalanan. Saya bilang begini, Pak, gampang Pak. Yang punya rezeki, yang punya pekerjaan itu siapa? Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, apa mintanya Pak? Minta didekatkan tempat kerja. Sok Pak, silakan. Dulu saya pernah berdoa begitu tahun 2006. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah, antara rumah dan tempat kerjaku hanya selangkah. Begitu. Kenapa? Karena saya hitung-hitung, ini habis di jalan nih, dengan macetnya, dengan itunya. Daripada saya gunakan begituan, ini saya gunakan untuk murojaah dan dengerin hafal Quran. Tahun 2006 saya doa begitu sama Allah. Tahun 2009 baru dikabulkan. Berarti berapa tahun tuh doanya? 3 tahun. Tapi saya terus ke doa begitu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah saya dapat villa. Pesantren saya dapat villa. Villa itu nyempil di sekolah maksudnya. Hah? Karena memang rumah saya nyempil di sekolah, jadi bangunan sekolah saya ada di situ. Alhamdulillah. Walaupun kantin, walaupun apa, tapi umur kita nggak habis di jalanan. Iya kan? Nikmat kita, nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu mau apa? Tinggal minta sama Allah. Ya? Tinggal minta sama Allah. Tapi harus sabar. Jangan menurut kita, tapi harus menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ketika minta rezeki yang banyak, Allah kasih langsung dia kafir. Ada banyak. Ya. Gara-gara begituan. Dan saya rasakan betul. Tahun 2002 setelah selesai S1, Allah kasih banyak rezeki ke saya. Apa yang terjadi? Kalaupun tidak kafir, tapi sifat kekafiran itu sudah ada. Nauzubillah, betul saya. Betul. Salat maghrib sudah jarang di masjid, salat subuh sudah jarang di masjid. Bukankah itu tanda-tanda kekafiran? Bukankah itu tanda-tanda kemunafikan? Itu gara-gara apa? Gara-gara ngurus proyek.
diurus sampai tengah malam, tidurnya larut malam, bangunnya kesiangan. Masya Allah, maghrib masih di jalanan. Iya kan? Bukankah itu tanda-tanda kemunafikan? Bukankah itu tanda-tanda kekafiran? Iya, memang kita tidak kafir, tapi sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang benar-benar keimanannya lihat pada dua waktu sholat. Pertama pada sholat subuh, yang kedua sholat maghrib. Lihat itu pada dua sholat itu. Ya, lihat pada dua sholat itu. Kalau setelah sholat isya makruh ngobrol. Kenapa? Lebih baik awal tidur kemudian awal bangun daripada akhir tidur kemudian akhir bangun. Begitu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan-kebaikan, minta kepada Allah segala sesuatu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nih, kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man, siapapun orangnya, za yang memiliki alladzi yashfa'. Yashfa' itu memberikan sesuatu. Memberikan apa? Penyelamatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih, ya kan? Itu syafaatul uzma dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penghafal Quran, anak-anak kita kalau hafal Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia syafaat. Anak-anak yang hafal Quran, orang tuanya akan diberikan syafaat oleh anaknya yang hafal Quran. Dalam hadis minimal 10 sampai 70. Jadi kalau anak kita hafal Quran, orang tuanya mau diceburin ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai bahkan mau kemudian diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu bertanya kepada Ya Allah, kenapa engkau selamatkan dari siksa api neraka? Itu ada anakmu yang mengatakan bahwa dia hafal Quran gara-gara engkau. Karena engkau telah memfasilitasi anakmu untuk hafal Quran, maka engkau aku selamatkan dari siksa api neraka. Dan bukan hanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi orang itu akan dipakaikan mahkota surga. Subhanallah, ini syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Semuanya karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta segala macam ke ustaz, kita minta ke kiai, kita minta ke habib, kita minta ke semuanya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan, nggak akan ada. Kita hanya sebatas memohon, tapi yang mengizinkan siapa? Yang punya lisensi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya segala macam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengizinkan, nggak usah ke kiai. Kalau Allah tidak ridho ke kiai, ke tukang sampah, ya kan? Allah izinkan dia untuk segala macam. Pak, minta doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Daripada seorang ustaz. Betul? Kalau Allah ridho, Allah izinkan. Karena memang untuk mendapatkan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jadi orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dekat, nggak bakal izin. Kalau yang namanya beginian hanya casing, iya kan? Beginian hanya casing. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, sudah renta, kemudian meninggal, langsung dikuburkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, mana ibu ini yang biasa ngambilin sampah di Masjid Nabawi? Ditanyakan kepada para sahabat, kemana ibu ini? Ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai setengah marah, kenapa engkau tidak memberitahu aku? Ibu itu kelihatannya tidak ada artinya, sebagai OB, sebagai tukang sampah, sebagai tukang orang yang memungutin sampah-sampah di Masjid Nabawi. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibu itu sebenarnya ahlul jannah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu. Maka di dalam ayat yang lain, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Engkau melihatnya hal itu sepele, ya, wa huwa indallahi azim, padahal menurut Allah azim, sangat luar biasa. Kita melihat kerjaan nyuci piring itu mungkin sepele, tapi bagi Allah tidak ada yang sepele. Istri saya pernah bertanya ke saya begini, Bi, kalau Abi kan kemana-mana ngajarin Quran kemana-mana, udah jelas lah ahli surganya. Kalau Umi katanya di rumah aja, cuma ngurusin bocah, cuma nyuci piring, cuma masak segala macam, apakah Umi dijamin masuk surga? Saya bilang
begini ke istri saya, Mi, Abi bisa begini, bisa kemana-mana gara-gara makan makanan yang dimasak oleh, justru pahalanya lebih gede Umi daripada saya. Mungkin menurut sebagian orang apa sih menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi kalau diiringi dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala ridho karena ibadah apa yang dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Rasulullah SAW mengatakan ketika kita menghormati itu siapa dulu? Ummuka, ibumu. Dan Rasulullah SAW menegaskan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena ridho kepada ibu yang seperti itu, ya. Dan doa kedua orang tua itu diantara doa-doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kedua orang tua. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini saya khususkan ini ke ini calon-calon anggota dewan. Di sini ada calon anggota dewan? Enggak ada ya, Dewan Kemakmuran Masjid paling. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, Allah mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di depan kita, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang. Ini arah bahaya, arah marah bahaya itu dari depan dan dari belakang. Orang banyak yang ketakutan sekarang, Pak. Mau bisnis takut ini, takut itu, takut saingan ini, takut saingan itu. Masya Allah. Mau aktif di bidang apapun banyak ketakutannya. Apa yang kita lakukan udah serahin sama Allah semuanya. Ya, gak usah datang ke sini, datang ke sana, gak usah nanya ke sini, nanya ke sana, udah langsung sama Allah. Kenapa? Allah yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah. Allah Maha mengatur apa yang ada di depan kita, apa yang di belakang kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur itu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna bi syai'in. Wala yuhitun itu menguasai segala sesuatu bi ilmihi. Dengan ilmunya illa bima syaa. Kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak ada segala sesuatu kecuali izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Para ulama ada yang menafsirkan wasi'a kursiyyuhu, kursi itu dengan kursi Allah seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada juga sebagian para ulama yang mengatakan kursi itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tapi saya secara pribadi lebih mendudukan apa adanya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa terbebani dengan hal itu. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini ketika kita terus baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Ketika kita baca ayat ini kemudian kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menegaskan pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika kita baca, ayat ini seakan mengkalibrasi diri kita bahwa tidak ada segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu semuanya. Allah atur, Allah urus semuanya. Ya. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu gunakan untuk segala macam, sangat bisa. Yang sakit baca dulu ayat ini. Kemudian mau apa? Mau disembuhkan, apanya yang sakit? Apanya yang mau disembuhkan? Bacakan. Mau bisnis apa? Bacakan itu. Mau apa? Bacakan itu. Saya terus lagi mewiridkan ini karena saya secara pribadi pun sedang merintis bisnis untuk solar system. Jadi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia Timur. Kita mau masuk ke daerah orang nggak paham kita. Daerah timur, daerah orang-orang yang nggak ada listrik, nggak paham kita. Mintanya kepada siapa? Mintanya semua. Subhanallah, dari kemarin ada beberapa investor dari Qatar datang siap untuk memberikan penerangan ke Indonesia Timur, karena teman saya di NTT, kemudian teman-teman di daerah-daerah timur itu sangat sulit untuk masalah lampu. Ya. Saya wiridnya ini diantaranya
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang bermanfaat, apa yang bisa dibagi kepada orang, bagaimana ilmunya, bagaimana channelingnya, semuanya itu biar Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan teman-teman kita semuanya. Karena ketika kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita dapat proyek, bisa jadi kita dapat sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi tidak memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bisa sangat mungkin. Dan bahkan bukan hanya itu, apa yang kita miliki, kalau kita tidak terus-menerus menyambung sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki belum tentu memberikan keberkahan. Gitu ya. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ini, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah itu kepada kita semuanya. Kita tidak seperti orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, tidak seperti Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka al-maghdub dan mereka ad-dallin. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi di antara ayat-ayat yang harus kita fahami secara mendalam, dan semoga bukan hanya kepahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tetapi ini mendorong kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika di antara bapak-bapak ada yang mau menambahkan apa yang telah saya sampaikan, saya sangat berterima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya, dengan senang hati insya Allah Ustadz akan kasih jawabannya. Silahkan, dari mana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkesan dengan apa yang dibawakan oleh Pak Ustadz tadi. Terkait dengan itu, ada fenomena di dalam masyarakat kita di mana masyarakat kita saat ini itu sangat gemar untuk menziarahi kubur. Jadi kita tahu kalau orang-orang yang disebut ulama meninggal itu sampai ribuan orang satu hari menziarahi kubur. Di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu barangkali tidak betul, tetapi bagi yang menziarahi kubur juga punya alasan bahwa saya tidak datang meminta kepada orang yang sudah mati, tapi saya datang berijabah, bermunajat kepada Allah. Di samping ulama atau waliullah yang mungkin dia merasa bahwa ada karamah atau apa. Nah, di dalam dua pendapat ini barangkali supaya di tengah masyarakat kita tidak saling menyalahkan, barangkali Pak Ustadz bisa sedikit memberikan pencerahan supaya yang satu tidak menyalahkan yang lain. Yang kedua Pak, bahwa yang kita bahas hari ini adalah masalah tauhid. Saya secara pribadi melihat begitu gencarnya orang-orang lain ingin merusak akidah kita orang Islam, sampai dilakukannya door to door Pak, menitip semacam brosur, ingin mengganggu akidah umat Islam. Nah, ini barangkali bagaimana kita menyampaikan kepada umat agar berhati-hati dengan usaha ini. Saya kira dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung atau gimana? Langsung ya. Jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan yang pertama,
tentang ziarah kubur. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak membahas tentang ziaratul kubur, dan di antara hadis ada yang melarang dan ada yang memerintahkan. Gitu. Kemudian para ulama melihat dua hadis ini sahih. Yang melarang ziarah kubur sahih, yang memerintahkan ziarah kubur pun sahih. Kemudian para ulama mengkaji dua-duanya hadis sahih, nggak mungkin dua hadis sahih ini bertentangan. Kemudian dikaji, oh ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena kaum muslimin dahulu ketika akidahnya, tauhidnya belum kuat, datang ke kuburan malah meminta. Nah, tapi setelah kaum muslimin sangat kuat akidahnya, justru Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Karena dengan ziaratul kubur tudzakirul maut. Dengan ziarah kubur ingat mati. Gitu. Maka dua hadis itu digabungkan oleh para ulama thariqatul jam'i. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian ziaratul kubur fazuruha. Maka sekarang karena kalian sudah tauhidnya sudah mantap, fazuruha, ziarah kuburlah. Karena dengan ziarah kubur itu bisa menjadi ingat mati. Kemudian bagaimana hukumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan orang yang sudah meninggal? Gitu ya. Atau istilahnya tawassul. Seluruh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tawassul yang boleh itu ini yang disepakati oleh para ulama. 4. Pertama, tawassul dengan Asmaul Husna. Contoh begini, ya Ghaffar ighfir lana. Kenapa kita tidak menyebutkan langsung Allah saja? Ya Allah ighfir lana, tapi menyebutkan ya Ghaffar. Disebutkan Ghaffar dulu, ighfir lana. Nah, ini tawassul dengan Asmaul Husna. Boleh? Boleh. Seluruh para ulama sepakat. Kemudian tawassul dengan amal kebaikan. Kita mengumpulkan orang-orang di sini, kita ngasih sedekah dengan makan segala macam, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah yang saya berikan itu harta saya akan semakin berkah. Nah, boleh? Boleh. Itu kata para ulama boleh. Kemudian yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Contoh kita datang kepada orang soleh, bisa ulama, bisa siapapun, pokoknya orang soleh. Ya, kalau tadi melihat pakaian itu, saya bilang itu hanya sebatas casing. Jadi dalam Islam tidak melihat casingnya kan, tapi melihat ketakwaannya. Datang kepada orang itu minta doanya, Ustaz, doa. Atau Pak, doain saya ya. Bahkan saya seminggu yang lalu, saya minta doa ke Tuhan nasi uduk. Saya tanya nasi uduk, saya candain, enak ya Bu ya, jualan nasi uduk. Bisa naik haji tiap tahun dong Bu. Nah, saya candain begitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau haji mah belum, tapi insya Allah 2 tahun lagi. Tapi kalau umroh masih udah Pak Ustadz. Kapan Bu umroh Bu? Ramadan kemarin. Jadi umrohnya umroh Ramadan. Itu kan nasi uduk, umrohnya umroh Ramadan. Subhanallah. Saya bilang Bu, doain saya ya Bu ya, biar bisa umroh tiap tahun. Kata ibu itu amin. Saya minta. Ya. Ke tukang nasi uduk, ini kan minta doa. Boleh karena nasi uduk. Nah, ini 3 nih. Tadi yang saya bilang disepakati oleh para ulama berapa? 4 ya? Bukan 4, saya lupa. Ini 3. Nah, yang satunya ini diikhtilafkan oleh para ulama. Diikhtilafkan oleh para ulama. Apa yang diikhtilafkan oleh para ulama? Kalau 3 tadi disepakati. Kalau yang satu diikhtilafkan oleh para ulama. Yang satu kelompok membolehkan, yang satu kelompok tidak membolehkan, yaitu meminta atau bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Contoh, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Pertanyaannya, boleh tidak? Ila hadrati Syekh Saman Al-Fatihah, boleh tidak? Ila hadrati Syekh Naqsabandi Al-Fatihah, boleh tidak? Nah, ini diantara para ulama berbeda pendapat. Kalau orang-orang tarekat Qadiriyah karena menganggap Syekh Abdul Qadir melebihi wali-waliullah yang lain, maka khusus kepada Syekh Abdul Qadir. Kalau orang-orang Naqsabandi, maka Syekh Naqsabandi.
Kalau orang-orang Tijani, tarekat Tijani, maka khusus ke Syekh Tijani. Kalau orang-orang Samaniyah, maka khusus tawasulnya ke Syekh Saman. Apakah itu boleh? Nah, ini menjadi ikhtilaf. Saya secara pribadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perdebatan dan pertentangan kata para ulama mustahab. Itu yang paling dicintai oleh al-Islam ini. Jadi saya melakukan yang 3 hal, tapi yang hal-hal yang ikhtilaf saya menjauhkan diri dari hal-hal yang ikhtilaf. Itu yang pertama tentang ziaratul kubur. Kemudian yang kedua tadi tentang banyaknya fenomena ini Ustaz, merusak akidah. Oh iya, Ustaz. merusak akidah. Iya. Sebenarnya ini juz ketiga sebelum ayat ini ada ayat tentang infak. Dan setelah ayat ini ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Kemudian Nabi Uzair yang masuk ke satu tempat itu mati, kemudian Allah hidupkan. Kemudian orang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Enggak percaya saya tidur 100 tahun. Kata Allah, lihat aja katanya makanan dan kuda. Nah, gitu. Terus selanjutnya masalah infak lagi. Nanti dibahas di dalam surat Ali Imran itu teori ini nih. Kalau dalam matematika ini teori apa ini? Ini subuh apa namanya? Kalau para ulama sudah berkumpul tuh pasti berbeda pendapat. Orang yang ini sumbu apa yang ke atas? Sumbu apa? Astagfirullahaladzim, masih X juga tuh. Ini sumbu apa ini? Allah. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini sumbu. Ini kan dalam matematika begitu kan? Iya betul kan? Jadi kalau nggak tahu ini berarti nggak lulus matematikanya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus matematika begini kurang lebih. Ini yang disebut dengan kalau ke atas vertikal atau hablun minallah, ini hablun tauhid itu begini hubungannya kepada Allah. Kemudian hablum minanas itu ada di sini. Dan kata para ulama, ketakwaan seseorang itu nggak sempurna kalau ini kan kalau dalam matematika tuh rumus persamaan garis ya kan. Jadi garisnya antara yang ke atas dengan yang ke bawah itu harus sama. Ketika hablum minallahnya dengan hablum minanasnya sama, inilah kata para ulama yang disebut dengan at-taqwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang hablum minallahnya baik dan hablum minanasnya pun baik. Nah sekarang terjadi kristenisasi. Kristenisasi itu kan daerahnya di sini. Kenapa terjadi pemurtadan di mana? Masalah kita umat Islam sekarang sebenarnya selain di sini pun masalah, hablum minanasnya pun kita bermasalah. Pantas memang sumbunya tuh nggak sama-sama, jadi rumus persamaan garisnya tuh nggak jejak di sini. Kalau sudah jejak di sini, ini namanya kuntum khairu ummah. Itu di surat Ali Imran ayat 100 berapa tuh? Juz 4, tapi itu sudah masuk juz 4 itu. Begitu. Nah sekarang terjadi pemurtadan. Saya secara pribadi ingin mengatakan begini, jangan salahkan orang yang murtadnya doang, salahkan kita. Gitu. Salahkan kita, kenapa? Karena mungkin kita tidak pernah silaturahim. Karena mungkin ngaji kita hanya di sini saja, bukan di jalanan. Mungkin kita hanya nggak pernah kita ngetokin door to door, iya kan? Yang seharusnya door to door itu siapa? Kita justru, iya kan? Ada sistemnya. Apa sistemnya? Sistem amilin. Kalaupun nggak amilin, kita bukan amil zakat, ya kan? Ada sistem yaitu silaturahim. Silaturahim itu minimal ke 40 tetangga. Kan di dalam surat An-Nisa nanti ada itu sistem sosial. Sistem sosial. Di surat An-Nisa itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masih terus wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi. Wal jari dzil qurba kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, al jar dzil qurba
Tetangga yang dekat itu seperti apa? Tetangga yang dekat itu, kita ambil titik kita nih, rumah kita di sini. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kewajiban kita terhadap tetangga, atau siapa sih tetangga kita itu maksudnya? Tetangga kita itu ke sini 40, ke sini 40, ke sini 40, ke sini 40. Radius 40 kakak itu adalah tetangga kurba. Dan kita dengan tetangga itu harus akrab, harus paham betul, harus bahu membahu dengan tetangga. Ini Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan ini 40. Jadi ini satu klaster. Berapa? 40 kali 4 berapa? 100? Para ulama berbeda pendapat lagi. Ini satu klaster. Jadi sistem perumahan Islam, di dalam Islam satu klaster itu segitu, 40 kali 4. Dan di dalam Islam memang yang seperti sekarang sistem klaster itu sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena menutup kemungkinan orang datang dari belakang rumah. Dan orang datang dari belakang rumah itu kebudayaan Yahudi. Di dalam Islam nggak boleh bertamu datangnya dari belakang. Jadi sistem klaster yang seperti sekarang itu sebenarnya tata letaknya itu, landscape-nya itu dari ajaran Islam. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah itu. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi intinya yang pertanyaan kedua, jangan terlalu menyalahkan orang lain. Tapi koreksi pada diri sendiri. Mungkin sensitivitas sosial di kita atau hablum minanas kita masih kurang. Taruhlah praktekkan dari sini semuanya kita hadir berapa orang? Contoh 40 orang di sini, 40 orang sedekah berapa? Artinya setiap kali pengajian kita bisa membantu sekian orang, kan itu sudah sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih begitu. Baik. Tadi ada pertanyaan yang kedua siapa? Terima kasih Ustaz. Waktu tadi antum mengatakan bahwa ayat kursi itu ada 17 nama. 17 asma. Iya, coba tolong dirinci dari 1 sampai 17. Itu sebenarnya bukan saya yang bilang, tapi para ulama. Makanya tadi saya katakan begini, silahkan hitung sendiri. Saya juga nggak ngerti kenapa ulama sampai ngitungnya sampai 17. Begitu. Sama persis kayak begini. Imam Ibnu Katsir mengatakan gini, di dalam surat Al-Baqarah itu ada 1000 hukum. Saya hitung nggak 1000 hukum. Saya bertanya kepada diri saya, Imam Ibnu Katsir ngitungnya gimana ya? Gitu Ustaz. Dan ini masalah ijtihad di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Asmaul Husna tadi. Asmaul Husna yang dibaca itu kan ada Asmaul Husna yang begitu. Ada yang mengawalinya dengan Ar-Rahman, ada yang mengawalinya dengan Allah. Kalau diawalinya dengan Allah biasanya Al-Ahadnya itu nggak ada. Kalau diawalinya dengan Ar-Rahman, Al-Ahadnya itu pasti ada. Kenapa? Karena akan nyampe 99. Kalau diawali dari Allah, Al-Ahadnya nggak ada. Kenapa? Karena 99. Nah, sebagaimana begitulah. Ini teknik penghitungan. Tapi semua teknik penghitungan itu ada hikmah di balik itu. Saya belum nyampe ilmunya ke situ. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir atau masih ada? Ini salah satu rumah besar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi bertanya soal tauhid, pendekatan diri kepada Allah, dan saya selaku dari kantor hukum, saya mau bertanya soal hukum. Kalau ayat-ayat suci Al-Quran itu adanya kan di Al-Quran, itu sudah terbukti suci. Bagaimana jika ayat suci itu ada di media atau di elektronik? Sekarang kan sudah ada zamannya elektronik Al-Quran ya, adanya di HP. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau HP itu kebawa ke toilet atau ke tempat umum yang lainnya gitu? Apakah itu hukumnya haram atau lain sebagainya gitu? Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung. Masih banyak. Ini orang-orang hukum nanyanya hukum. Dan di dalam Al-Quran memang pembicaraan hukum itu mulai juz kedua. Jadi mulai juz kedua itu banyak hukum.
Kalau juz pertama itu tentang akidah berupa cerita. Kalau juz kedua itu mulai hukum. Dan hukum yang pertama dibahas oleh Al-Quran adalah bukan masalah meletakkan ayat suci, akan tetapi masalah makan. Masalah makan. Saya juga aneh, kenapa ini masalah makan? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Masalah makan. Kenapa? Ya karena kita bisa hidup karena kita makan. Kalau nggak makan, maka pertama kali dibicarakan oleh Al-Quran adalah masalah makan. Ketika makanannya sudah halal dan thayyiban, kesananya baru dibahas. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu adalah kitab suci. Bagaimana hukumnya menjadikan kitab suci di HP dan segala macam, dijadikan ringtone dan segala macam? Nah, kalau ini saya nggak berani menjawab. Tapi saya pernah mendiskusikan ini dengan salah seorang ketua MUI, namanya Profesor Dr. Huzaimah Tauhidoyanggo. Beliau adalah guru saya dalam masalah fikih, masalah hukum. Ketika saya tanyakan apa hukumnya, Majelis Ulama mengatakan menginstal ayat-ayat Al-Quran ke dalam HP hukumnya mubah, gitu ya, hukumnya mubah. Dan membaca Al-Quran di handphone atau di tablet itu hukumnya mubah. Akan tetapi dengan sengaja membawa HP nih, kemudian ringtone-nya Al-Quran, dengan sengaja memang masuk ke toilet, kemudian ada orang yang nelpon, kan berarti bunyi kan, bunyi bacaan Al-Quran, karena ringtone-nya bacaan Al-Quran. Apa hukumnya? Kalau itu dengan sengaja maka hukumnya haram, nggak boleh. Bagaimana kalau lupa? Jadi sebelum masuk kamar ke toilet, matikan dulu. Nah, kalau lupa mematikan maka hukumnya makruh. Begitu. Hukumnya makruh. Jadi secara umum hukumnya mubah. Tapi kalau sengaja hukumnya haram, karena kita tahu bahwa itu ayat suci, kemudian kita memang sengaja menghidupkan itu. Nah, kalau lupa maka hukumnya, kemudian bunyi ternyata di kamar mandi, maka hal itu adalah hal yang makruh. Maka sebaiknya bagaimana? Diinstal, silahkan install agar kita bisa murojaah dimanapun, bisa baca Quran dimanapun. Akan tetapi ketika mau masuk toilet maka hendaklah dimatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita. Rasanya para ulama sebetulnya ingin berdebat banyak ini Ustaz, tapi kayaknya waduh, waktunya kurang ini kayaknya Pak Haji. Waktu insya Allah bisa kita tambah, kita agendakan untuk kajian Al-Quran khusus, barangkali bisa kita lanjutkan di lain waktu. Baik, sedikit mengingatkan kembali, insya Allah di bulan Desember nanti kita juga akan mengadakan pengajian, insya Allah rutin tanggal 20. Insya Allah kalau diberikan kemudahan tanggal 20 Desember, insya Allah santri sudah siap. Insya Allah saya dengan Ustaz Uus akhir bulan ini insya Allah akan melakukan seleksi ujian masuk untuk santri angkatan ketiga. Jadi hari ini agak gersang emang ini. Jadi yang ini kelihatannya agak gersang memang. Baik, kita akan tutup kajian pada hari ini. Tetapi sebagaimana permintaan Shahibul Bait Ustaz, kita minta doa untuk keberkahan kita semuanya Ustaz. Jadi mohon doakan untuk semua yang hadir di sini, semoga diberi keberkahan, semua hajatnya diijabah oleh Allah. Tafadhol Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Pengampun. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ampuni seluruh dosa guru-guru kami. Ampuni segala dosa saudara-saudara kami. Ampuni segala dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon ridha dan surgamu. Kami berlindung dari murka dan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan dengan bertambahnya umur kami, bertambah pula pemahaman kami terhadap agama Islam ini. Ya Allah ya Rabbana, tanamkan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu pada lubuk hati kami, pada pikiran kami, pada lisan kami, pada amal kami ya Allah. Berkahi ilmu yang telah kami dapatkan, berkahi harta yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami. Lahirkan dari kami semuanya anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan mereka semuanya para penghafal Quran. Jadikan mereka semuanya para ulama. Jadikan mereka semuanya para pejuang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.